Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nasional Pasin Bandung, kelompok 5, akan membahas mengenai pengendalian pemasaran. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian pengendalian pemasaran. Pengertian pengendalian pemasaran yaitu penilaian, pengecekan, dan memonitor usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sebagai landasan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Nah, adapun di sini untuk pengendalian pemasaran juga tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka panjangnya dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. Dan di samping itu juga pengendalian pemasaran juga dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang terdapat dalam bidang pemasaran yang ada di dalam pemasaran itu sendiri. Ruang lingkup pengendalian pemasaran, yaitu ada 4. Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. Pengendalian ini dilakukan secara berkala atau periodik, yang umumnya tahunan atau kuartalan untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat, dan bila diperlukan penyempurnaan atau koreksi. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat efektif. Pendekatan yang sering dilakukan adalah analisis penjualan, analisis set pasar, analisis rasio penjualan dan biaya, dan analisis keuangan dan evaluasi sikap. Lalu yang kedua, pengendalian strategi pemasaran. Pengendalian ini strategis adalah tugas untuk menjamin bahwa tujuan, strategi dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang dinamakan nanti dan yang sekarang. Nah, suatu perangkat yang dikenal sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pemasaran menunjukkan profil aktivitas pemasaran di seluruh divisi atau perusahaan dalam hal filsafat, pelanggan, organisasi pemasaran, informasi pemasaran, dan perencanaan strategis, efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Pengendalian atas profitabilitas adalah tugas untuk menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan seluruh niaga. Lalu analisis kemampuan pemasaran mengungkapkan kegiatan pemasaran yang lebih lemah meskipun tidak menunjukkan apakah unit-unit yang lebih lemah itu harus didukung atau dihilangkan. Lalu yang keempat, pengendalian efisiensi pemasaran. Pengendalian efisiensi merupakan tugas untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran, seperti misalnya penjualan personal atau perorangan, periklanan, promosi penjualan dan distribusi. Para manajer harus mengamati rasio penting tertentu yang menunjukkan seberapa jauh fungsi-fungsi tadi dilaksanakan secara efektif. Manajer juga harus memperkenalkan sumber-sumber pemasaran untuk meningkatkan prestasi. Nah, pada dasarnya sistem pengendalian pemasaran ada dua, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka atau open system, lalu yang kedua sistem tertutup atau closed system. Dalam sistem pengendalian terbuka, semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah yang dihadapi dilaporkan dulu pada atasan, dan atasanlah yang mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, semua hal yang diputuskan oleh atasan, yaitu manajer pemasaran, maka kegiatan atau masalah harus diketahui oleh atasan tersebut. Kita lanjut dengan sistem pengendalian tertutup. Semua petugas di bidang pemasaran diberi wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau pengarahan dari atasan masing-masing. Nah, jadi tenaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalahnya sendiri sebelum dilaporkan pada atasannya yang tidak dapat diputuskan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pengendalian pemasaran. Yang pertama itu pengendalian operasional atau rencana tahunan. Nah, pengendalian dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai pada tingkat penjualan, laba, serta sasaran lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunannya. Yang kedua adalah pengendalian profitabilitas. Nah, pengendalian dengan mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Yang ketiga, pengendalian strategi. Pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar saat tertentu. Nah, di sini juga kita akan
melihat ada 6 langkah pengendalian pemasaran. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Dan yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menentukan alasan penyimpangan. Dan yang keenam, melakukan tindakan koreksi. Nah, untuk langkah yang pertama itu menentukan apa yang dikendalikan. Langkah pertama ini adalah sistem umpan balik secara sederhana, mengukur keluaran dari proses dan menjadikan masukan dari tindakan korektif untuk memperoleh keluaran yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan standar. Langkah kedua dalam proses pengendalian adalah membangun standar. Standar pengendalian merupakan sebuah target yang terhadapnya kinerja nantinya akan dibandingkan. Standar merupakan kinerja yang memungkinkan manajer untuk mengevaluasi tindakan yang lalu, saat ini, dan masa depan. Standar merupakan diukur dengan berbagai cara, mencakup bentuk secara fisik, kuantitatif, dan kualitatif. 5 aspek kinerja dapat dikelola dan dikendalikan, yaitu jumlah, kualitas, waktu, biaya, dan perilaku. Yang berikutnya mengukur kinerja. Nah, langkah ketiga ini adalah mengukur kinerja pemasaran. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan standar. Di beberapa tempat, langkah ini kemungkinan diperlukan hanya untuk pengamatan visual. Di situasi yang lainnya, penentuan secara teliti diperlukan. Banyak macam pengukuran untuk fungsi pengendalian didasarkan pada beberapa bentuk standar secara historis. Yang berikutnya membandingkan kinerja dengan standar. Ini langkah keempat adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Jika langkah-langkah sebelumnya telah berjalan baik, maka membandingkan kinerja dengan standar akan menjadi lebih mudah. Meskipun kadang-kadang membandingkan kinerja dengan standar ini sulit untuk membuat perbandingan yang diperlukan. Misalnya standar perilaku, beberapa penyimpangan dari standar dapat dibenarkan karena kondisi lingkungan yang berubah dan alasan lainnya. Yang berikutnya menentukan alasan penyimpangan. Nah, langkah kelima ini proses pengendalian melibatkan penggalian. Mengapa kinerja menyimpang dari standar? Nah, karena penyimpangan dapat bergeser menuju sasaran organisasi yang dipilih. Terutama organisasi membutuhkan untuk mencari penyimpangan baik yang datang dari internal maupun perubahan eksternal di antara pengendalian organisasi. Yang terakhir, melakukan tindakan koreksi. Nah, langkah berikut ini dalam proses pengendalian adalah menentukan kebutuhan untuk melakukan tindakan koreksi. Para manajer pemasaran dapat memilih dari 3 hal, yaitu tidak melakukan apa-apa, melakukan revisi standar, atau melakukan koreksi kinerja aktual. Nah, di sini tidak melakukan apa-apa dapat dilakukan jika kinerja secara meyakinkan sesuai dengan standar. Bila standar tidak sesuai, maka manajer harus secara hati-hati menilai alasan mengapa dan mengambil tindakan koreksi. Lebih dari itu, kebutuhan untuk mengecek standar secara periodik untuk memastikan bahwa standar yang dihubungkan dengan ukuran kinerja masih relevan untuk masa yang akan datang. Akhirnya, manajer harus memutuskan tindakan untuk mengoreksi kinerja. Bila terjadi penyimpangan, tindakan koreksi bergantung pada penemuan penyimpangan dan kemampuan untuk mengambil tindakan penting dibutuhkan. Seringkali kasus nyata penyimpangan harus ditemukan sebelum tindakan koreksi akan diambil. Karena penyimpangan bergeser dari sasaran yang tidak realistis ke strategi yang salah. Nah, selanjutnya yaitu audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan dan penilaian secara kritis, sistematis, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran. Dengan ini bisa menilai apakah kegiatan marketing perusahaan selama ini sudah baik atau belum. Jika belum, cari tahu bagian apa yang membuat hasilnya kurang maksimal. Tidak hanya itu, audit pemasaran juga dilakukan untuk memfokuskan kembali upaya marketing pada perusahaannya itu sendiri. Selama ini, perusahaan mungkin melakukan kegiatan pemasaran yang belum sesuai dengan tujuan awal. Dengan marketing audit, perusahaan bisa mengingat kembali tujuan awal ataupun sasaran awal. Kemudian, bisa menyempurnakan strategi marketing perusahaan saat ini sesuai dengan targetnya. Audit pemasaran dilakukan secara internal dan eksternal, di mana audit internal itu sendiri dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan strategi marketing
dari sisi perusahaan dan tim marketing. Sementara itu, audit eksternal dilakukan untuk melihat dukungan serta hambatan dari luar perusahaan. Yang berikutnya, ciri utama dari audit pemasaran di antaranya 1. Pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan pemasaran perusahaan, strategi, organisasi, dan sistem pemasaran perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penilaian secara sistematis dengan urutan langkah diagnosis lingkungan pemasaran perusahaan, keadaan intern perusahaan di bidang pemasaran, dan kegiatan pemasaran tertentu yang dikaji. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat independen, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terikat atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Yang terakhir, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat berkala dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu di mana perusahaan mengalami krisis dalam bidang pemasaran. Tentu saja dari audit pemasaran itu sendiri pasti mempunyai manfaat yang baik untuk perusahaannya. Di antaranya mengidentifikasi hambatan, menyesuaikan kegiatan marketing dengan tujuan awal, menentukan strategi baru, memahami strategi kompetitor, serta menghemat waktu dan biaya. Nah, selanjutnya, cara melakukan audit pemasaran. Yang pertama, definisikan tujuan marketing. Di mana hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan tujuan usaha marketing. Tulis tujuan tersebut sedetail mungkin, lalu membuat tujuan jangka pendek dan panjang. Tujuan jangka panjang itu sendiri yaitu bisa perusahaan buat untuk periode lebih dari 1 tahun. Sedangkan jangka pendek yaitu hal-hal yang ingin kamu capai dalam waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, tentukan buyer persona. Sebelum mengaudit upaya pemasaran, perusahaan perlu menentukan buyer persona. Buyer persona itu sendiri adalah gambaran target pembelian dari perusahaan itu sendiri. Definisikan buyer persona sedetail mungkin, mulai dari umur, status, industri, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga, gali informasi tentang kompetitor. Cari tahu 3-5 kompetitor terbesar dari perusahaan Anda itu sendiri. Kemudian, cari tahu produk atau jasa apa yang mereka tawarkan. Jika ada produk atau jasa mereka yang sama dengan perusahaan kamu, catatlah untuk menjadi pertimbangan di kemudian hari. Yang keempat, catat detail produk atau jasa kamu. Di mana langkah marketing audit berikutnya adalah mencatat semua detail produk atau jasa kamu, yaitu menuliskan semua kekuatan dan kelemahan, harga, jenis, hingga data penjualan produk atau jasa tersebut. Selain itu, jangan lupa untuk mencatat semua aset marketing seperti marketing collateral, engagement, bounce rate, dan sebagainya. Yang kelima, ada analisis data. Setelah memahami semua data marketing yang sudah ada, perusahaan bisa menganalisisnya. Setelah itu, cari tahu apa kelebihan dan kekurangan aktivitas marketing perusahaan selama ini. Kemudian, apakah brand kamu sudah lebih unggul dari brand kompetitor? Yang keenam, buat perencanaan baru. Dari hasil analisis tersebut, tentukan langkah marketing yang baru. Langkah tersebut juga bisa berupa perbaikan dari upaya-upaya sebelumnya. Lalu, kapan sih kita membutuhkan audit pemasaran? Nah, ketika pemimpin perusahaan berganti, ketika akan melakukan rebranding, ketika hasil perusahaan tidak sesuai ekspektasi, dan juga butuh strategi pemasaran yang baru. Nah, di sini perusahaan itu membutuhkan audit. Tujuan audit pemasaran. Yang pertama ada memeriksa dan meninjau kembali kebijakan atau policies, rencana, ketentuan strategis, dan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dari segi aktivitas pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai apakah para pelaksana di bidang melaksanakan kebijakannya, rencana, ketentuan, strategi yang telah diterapkan. Yang ketiga, sebagai
alat manajemen untuk dapat memperoleh rekomendasi dari segi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan di bidang pemasaran. Yang keempat, sebagai alat bagi pengukuran saling keterkaitan dan keterpaduan bidang pemasaran dengan bidang-bidang lainnya dalam perusahaan dan lingkungan pemasaran perusahaan, di mana yang tercermin dalam dinamika usaha yang harus diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat diatur dan terarah. Untuk selanjutnya, audit pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan dapat mencakup 6 audit, di mana audit tersebut adalah yang pertama ada audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, di mana audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi sosial, dan politik. Dan yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, di mana sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, dan kemudian auditor harus menentukan pertanyaan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan, di mana audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian seperti lead bank, pembelian, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada audit sistem pemasaran, di mana audit ini menganalisis produk yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Dan untuk yang selanjutnya, ada audit produktivitas pemasaran, di mana audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran, di mana analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Dan yang terakhir, ada audit fungsi pemasaran, di mana audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lainnya. Pelaksanaan audit manajemen dalam penilaian kinerja fungsi pemasaran terdiri dari lingkup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah di mana tingkat keberhasilan dalam perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan, di mana secara realita telah sesuai dengan rencana dan harapan. Jadi, efektivitas merupakan derajat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasi suatu perusahaan. Efisiensi dapat dievaluasi dengan cara penilaian relatif, membandingkan antara yang masuk dan keluar pada saat diterima. Ekonomisasi merupakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian pembahasan dari kelompok 5 mengenai pengendalian pemasaran. Semoga tayangan ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.